Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Fairuza JS, NIM belakang 159. Hari ini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai sistem informasi untuk keunggulan komputer. Pertama, kita akan membahas tentang model sistem umum perusahaan. Aliran sumber daya fisik meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Ketika berada dalam perusahaan, sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual kepada pelanggan. Selanjutnya, aliran sumber daya virtual. Data dikumpulkan dari perusahaan dan lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam pemroses informasi yang lalu membuahnya menjadi informasi. Selanjutnya ada perusahaan dalam lingkungannya. Terdapat 8 unsur utama dalam lingkungan perusahaan. Kedelapan unsur ini terdapat dalam suatu sistem lebih besar yang disebut masyarakat atau society. Unsur-unsur tersebut meliputi pemasok atau supplier, pelanggan atau customer, serikat pekerja atau labor union, komunitas keuangan atau financial community, pemegang saham dan pemilik atau stockholder and owner, pesaing atau kompetitor, pemerintah atau government, dan terakhir komunitas global atau global community. Nah, untuk gambarannya ada di sini. Ada 8, baru ada perusahaan di tengah dan masyarakatnya di luar. Selanjutnya ada mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Jalur yang memfasilitasi aliran daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut rantai pasokan atau supply chain. Aliran ini harus dimanajemen dengan baik agar efisien. Manajemen rantai pasokan terdiri atas meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari para pemasok, mengelola persediaan, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan melacak aliran sumber daya dari pemasok. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Ada rantai nilai Porter. Profesor Harvard Michael E. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan apa yang disebut sebagai aktivitas nilai. Aktivitas nilai terdiri atas utama dan pendukung. Lalu ada memperluas ruang lingkup rantai nilai. Manajemen harus waspada terhadap tambahan keunggulan yang dapat dicapai dengan mengaktifkan rantai nilai perusahaan dengan rantai organisasi lain. Hal ini dapat menghasilkan sistem interorganisasional. Perusahaan yang berpartisipasi disebut sekutu bisnis. Karena setiap aktivitas nilai mencakup komponen internasional, mengolah sumber daya informasi sebuah perusahaan adalah langkah penting dalam meraih keunggulan kompetitif. Nah, di sini ada gambaran mengenai rantai nilai. Di sini ada margin. Margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya. Meningkatkan margin ini merupakan tujuan dari rantai nilai ini. Baru di sini ada aktivitas utama. Aktivitas utama ini meliputi logistik input yang mendapatkan bahan baku dan persediaan dari pemasok, operasi perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi, logistik output yang memindahkan barang kepada pelanggan, operasi pemasaran dan penjualan yang mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan pesanan.
dan aktivitas-aktivitas jasa yang menjaga hubungan pelanggan yang baik setelah penjualan. Sedangkan aktivitas pendukung meliputi infrastruktur perusahaan. Bentuk organisasi yang secara umum akan mengaruhi seluruh aktivitas utama. Baru selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategis dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Selanjutnya ada keunggulan operasional. Adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Selanjutnya ada tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Selanjutnya keuntungan koordinasi. Keuntungannya itu meliputi fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar seluruh dunia, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasional secara keseluruhan, peningkatan efisiensi dan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk dan bagaimana produk diproduksi ataupun didistribusikan. Selanjutnya, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Sistem informasi global atau GIS diberi untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Dan di sini ada beberapa kendala yang perlu diatasi lagi. Pertama ada kendala-kendala politis. Selanjutnya ada rintangan budaya dan komunikasi. Dalam rintangan budaya dan komunikasi, terdapat pembatasan pembelian dan impor perangkat keras dan pembatasan pemrosesan data. Dan terakhir ada pembatasan komunikasi data. Selanjutnya ada masalah teknologi dan ada juga kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Selanjutnya manajemen pengetahuan. Mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi dengan cara efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat disebut manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi di sebuah perusahaan terdiri atas perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Dimensi informasi. Berikut ada 4 dimensi yang dapat menambah nilai dari informasi tersebut. Pertama ada relevansi, ada akurasi, ada ketepatan waktu, dan ada kelengkapan. Selanjutnya sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Sistem informasi warisan, sistem informasi awal, serta perangkat lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Selanjutnya manajemen gambar. Foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Selanjutnya ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Pengelolaan sumber daya informasi ditangani oleh unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Unit ini disebut layanan informasi atau IS. Chief Information Office and Chief Technology Officer. CIO and CTO adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Nah, di sini ada grafik yang menggambarkan area-area bisnis harus bekerja sama dalam mengembangkan rencana strategisnya.
Selanjutnya ada grafik mengenai kerangka dasar dari rencana strategi sumber daya informasi. Pertama ada rencana strategi sumber daya informasi, lalu nanti dibagi lagi menjadi tujuan sistem pemrosesan transaksi, tujuan SIM, tujuan DSS, dan tujuan kantor virtual. Di bawahnya terdapat sumber daya informasi yang dibutuhkan. Di sini sudah tertulis ya masing-masing apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya ada grafik mengenai perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.